Dari berapa besar kemana Vildan itu? Hah. Dari 15 besar kan sudah ada panggilan itu, tapi kita lagi bikin lomba juga di sini. Lombanya stop dance. Tapi akhirnya dari situ tidak jadi. Nanti pas yang Vildan 4 besar itu. Iya. 4 besar 2017. Ya. Pas turun pesawat itu yang pasti kita culture show kan. Kaget. Ya pasti itu nih. Ayo. Pas keluar bandara kita lihat di atas dulu ini. Amerika kah ini? masih bingung. Udah ini Amerika. Iya. Oke, kembali lagi di episode baru Rana Kaca. Dan kali ini, wah, luar biasa ini kita punya bintang tamu. Baru-baru kemarin dari LA Bang Di? Atau dari New York? Dari New York. Oke, Bang Yadi. Yudi, sorry, Bang Yudi. Kepo, tiba, sorry. Bang Yudi, coba diceritakan dulu. Sebelum kan kemarin saya lihat story-nya kita di IG, terus ada juga dari teman-teman Stop Dance juga. Ada story kalau kemarin tuh habis jalan-jalan di luar negeri, di Amerika, di New York. Terus di mana lagi, Bang? Di mana-mana saja? Di Philadelphia. Oh, di mana itu? Di dekat-dekat dengan New York juga. Dekat-dekat dengan New York. Ke sana itu kemarin itu dancer, pekerjaan atau liburan? Lomba. Oh, lomba apa? Lomba hip hop internasional. Oh, hip hop. Berarti dancer hip hop juga? Oh, ya. Nah, mungkin ini Bang, banyak yang belum tahu ini Bang Yudi ini Ince Mas. Itu tahu. Ya, mungkin bisa kita perkenalan dulu. Halo, saya Yudi dari Stop Dance Crew. Iya. Lagi Bang, maksudnya. Saya ini apa? Anak bone-bone. Iya Bang. Iya Pak, asli bau-bau nih. Asli bau-bau. Ibu? Oh, kalau ibu Sulawesi Tengah. Ibu Sultan. Kalau bapak? Bau-bau. Bapak bau-bau. Besarnya di bau-bau. Lahir besar di bau-bau. Lahir besar di bau-bau. SD, SMP, SMA. SD di SD 1 Bone-Bone, SMP di SMP Negeri 4 Bau-Bau, sama SMA-nya di SMA Negeri 4 Bau-Bau. SMA 4 ini berarti sekitaran sekitaran Batu Ambari. Batu Ambari. Ya, teman-teman di Batu Ambari pasti tahu ini Bang Yudi ini seperti apa dulu. Tapi perlu ditahu ini dari awal sejarahnya. Kan pertama itu awal menari, awal jadi dancer itu memang dari hobi atau dari Itu hari karena cuma nonton film kan, film itu 2005. 2005. Itu film dance, tentang dance juga. Sata ini film dance ini. You Got Saved. Oh iya. You Got Saved itu. Iya. Dari situ kita nonton itu, tidak lama temanku dia pergi di Wameo beli kaset musik, musik R&B begitu. Ternyata video klipnya itu tentang dance itu juga yang kita pernah sempat nonton. Nah dari situ kita mulai ikut saja. Dari situ mulai belajar dari situ sampai akhirnya kita ikut lomba itu di Umna Plaza dulu. 2006 kalau tidak salah itu festival gitu kan. Awal-awal di Umna Plaza dulu. Awal-awal openingnya Umna Plaza. Iya. Di situ ada festival, semua lomba di situ ada musik, dance, model juga di situ ada. Iya. Kita ikut yang dance. Tapi itu awal 2005 di 2005 mulai belajar. Apa itu memang hype-nya apalagi Mailekon. Itu Mailekon, Oman Umay. Iya, Oman Umay itu tuh. Ini. Waduh, yang tahu lagi ini berarti orang tua itu. Pasti dia pasti dia bisa dance itu. Iya, pasti bisa dance. Minimal lomba-lomba. Tahu juga. Wah, saya juga itu di zaman itu. Ya, jadi Mailekon sama Oman Umay itu. Iya, capek tidak tahu lagu itu. Sebelum ada Peter Pan itu. Sebelum ada Peter Pan itu dulu yang kita tahu. Kalau kita nongkrong, dulu apa sebutannya di nongkrong kumpul-kumpul apa? Koja. Iya. Pokoknya kalau kumpul anak SD, itu yang dibahas. Sudah bisa kok kayak lomba-lomba anjay. Bandung itu kayaknya satu bau bisa dance. Semua anak itu. Lorong itu kayaknya. Setiap lorong itu pasti ada yang bisa dance. Ada kompetisi antar lorong. Waduh. Wah, nostalgia. 2005. 2005 kalian masih umur berapa? Coba. Tapi Bang Yudi ini kelahiran berapa sebenarnya? Kelahiran 95. Oke, masih muda ya, masih muda. Ya, lumayan.
Iya, saya 93. Beda 2 tahun. Ya, beda 2 tahun. Aman. Aman ya. Masih inilah. Masih muda. Masih kayak seumuran. Masih, iya. Nah, terus itu dari 2005 sudah stop dance atau belum? Belum sih di sekitar lorong bone-bone itu. Terus? Terus 2007 berhenti karena dilarang sama orang tua. Wah. Iya. Karena sempat itu kan sempat ada kecelakaan sedikit sampai kepala ini pecah. Masuk rumah sakit berarti. Rumah sakit. Berarti 2007 Berhenti 2010 baru mulai lagi. 2010 itu berarti sudah SMA berarti. SMA kelas 1. Iya, SMA kelas 1. Itu mulai lagi. Ada lagi apa atau karena tugas sekolah? Tidak. Oh, tidak. Karena emang dilarang itu. Oh, iya. Karena dilarang saja jadi mau tidak mau. Nah, tapi tiba-tiba mau lagi. Itu nanti kapan di SMA kah atau Nanti setelah ada itu Indonesia Mencari Bakat itu. tahun 2010 kayaknya kalau tidak salah Indonesia Mencari Bakat yang pertama itu. Itu mulai ada YouTube kan, lihat-lihat di YouTube tutorial breakdance lagi. Mulai dari situ belajar lagi. Sampai akhirnya ketemu Stop Dance 2011 apa 12 gitu. Wah, awal-awalnya di situ. Berarti zaman-zaman SMA berarti. Ya, zaman SMA di. Itu ketemu nih terus Cao sama teman-teman yang lain. latihannya di Kota Mara. Di Itu sudah ke Kota Mara Kota belum? ya, sudah ada. Sudah ada iya. Tapi belum kayak sekarang. Oh ya, Masih yang detail biasa. Ya. Mulai dari situ latihan, diajakin latihan tuh sama Stop Dance. Datang sana sore-sore sampai ikut lomba itu hari di lapangan Lembah Ijo kalau tidak salah itu. Yang acara basket juga. Iya. Acara basket 3-on-3 kalau tidak salah itu. Di situ kan ada lomba juga, lomba dance-nya. Nah, di situ ikut. Ya, mulai dari situ sampai akhirnya 2015 Stop Dance ikut audisi di Jakarta yang Dance Icon itu, Dance Icon Indonesia. Iya. Di situ mulai Dari situ. Nah, terus kan Top Dance ini kalau mau dibilang sudah terkenal di Kota Bau-Bau Bang toh? Ya, lumayan. Sudah, banyak yang tahu. Ya, banyak tahu karena sudah sempat dampingi Vildan. Terus Deheni juga. Iya, pokoknya artis-artis lokalnya kita yang ada yang apa namanya nih? Mengindonesia di. Ya, pokoknya Indonesia pasti kalau dari Bau-Bau pasti ketemunya sama Top Dance. Breaking Dance-nya Stop Dance. Iya. Kenapa memang begitu atau permintaan atau apa begitu? Kemarin pas Vildan itu permintaan dari produser Indonesia-nya. Karena sama-sama orang lokal begitu. Iya. Karena Vildan juga tahu Cao kan. Iya. Teman SMA dulu. Akhirnya langsung diajak loh. Dari situ ya. Itu posisinya lagi di Bau-Bau atau Lagi di Bau-Bau. lagi di Bau-Bau dipanggil? Dipanggil. Sebenarnya dari berapa besar kemana Vildan itu? Dari 15 besar kan sudah ada panggilan itu, tapi kita lagi bikin lomba juga di sini. Lombanya Stop Dance. Tapi akhirnya dari situ tidak jadi. Nanti pas yang Vildan 4 besar itu. 4 besar 2017. Itu dapat callingan datang ke Jakarta itu. Perasaan Stop Dance itu bagaimana? Akhirnya kembali lagi di Jakarta. Iya. Kan pertama habis ikut ajang pencarian bakat. Nah, pulang terus tiba-tiba dipanggil lagi. Itu feel-nya bagaimana gitu? Feel-nya alhamdulillah sih akhirnya kembali lagi di Jago Kota. Iya. Berarti sebelum berangkat latihan lagi Atau nanti di sana? Latihan dulu di Perintis. Kita Stop Dance kan tempatnya di Perintis. Iya, kan ada lorong Stop Dance namanya itu Perintis. Iya. Banyak sejarahnya itu. Ya. Kelahiran 90-an pasti tahu. Berarti memang markasnya di situ toh? Rumahnya Cao dia. Berarti latihan terus. Terus kalau kita latihan, gurunya, mentornya atau coachnya atau tidak ada coach sih, semua bareng-bareng. Boleh nonton saja. Nonton baru latihan sama-sama. Berarti bikin koreo bareng-bareng gitu. Inspirasi bikin koreo itu inspirasinya pasti dari dancer-dancer luar sih. Lihat dari video-video yang dance di luar negeri itu, dari situ. Tapi kan tidak ada coachnya. Berarti memang saling komunikasi pemain. Kita bisa tidak bikin gerakan kayak begini begitu. Tapi kan Stop Dance juga banyak nih regenerasinya, banyak nih.
ada juga teman-teman lorong juga, tetangga lorong di Batula itu selalu bangga-bangga kan, saya kru stop dance. Kau juga kita tidak bisa. Baru sosok lagi. Astaga. Itu berarti sudah banyak nih generasinya stop dance. Sekarang lagi baru dibangun lagi sih. Oh, baru dibangun lagi. Tapi memang sudah banyak dari Sudah dulu. banyak. Dulu sempat kayaknya ramai sekali anggotanya. Banyak yang kumpul-kumpul di Kota Mara, Kota Mara Pantai Kamal ini? Kota Mara. Kota Mara yang di lingkarannya itu. Ah. Nah, di situ mungkin kalau saya lihat dulu tiap kali pergi ke sana pasti ada yang lagi latihan dance. Itu kita semua Sudah kita gitu. masalah rame sekali dulu. Iya. Nah, terus sampai bisa ke New York itu ceritanya bagaimana? Ceritanya itu pas 2019. 2019. 2019 kan ada kompetisi namanya Wall of Dance. Wall of Dance itu diadain di Jakarta. Itu semacam apa ya? Kayak audisi untuk ke Los Angelesnya. Itu satu tim stop dance atau perorangan? Stop dance 4 orang. 4 orang yang pergi. Tapi kita kan ada teman-teman di Jakarta juga kan. Teman-teman dari Dance Icon. Oh, berarti bukan stop dance yang bukan perwakilan nih? Banyak juga. Banyak. Oh iya. Dari situ dipanggil lah tim-tim yang dari kota-kota lain kan untuk ke Jakarta buat latihan Wall of Dance Indonesia ini. Tapi itu posisi masih di Jakarta? Atau sudah Masih di Jakarta. Udah stay dari. Itu trainingnya bagaimana? Apakah seperti top dance pada umumnya latihan-latihan? Iya, latihan ini kayak biasa. Latihan seperti biasa. Itu ada kemarin tuh waktu WOD Indonesia itu 22 orang kita. Orang Indonesia. Indonesia. Dari beda-beda kota itu. Oh, iya. Ada Ambon, Jogja, Surabaya. Dikumpul jadi satu di Jakarta. Jadilah 22 orang yang berangkat ke belum, kita masih lomba dulu untuk bisa ke sananya kita harus lomba dulu di Jakarta itu. Lomba di situ akhirnya alhamdulillah kita juara 3 di situ. Juara 3. Wah, luar biasa. Juara 3. Jadi yang berangkat juara 1 2 3-nya berarti. Tapi juara 1 sama 2 itu bukan dari Indonesia, dari Singapura. Wah, satu-satu dia berarti satu-satunya dari Indonesia yang dari Indonesia kita satu-satunya. Wah, luar biasa memang. Tapi itu stop dance semua atau campuran tadi ya? Campuran sudah dari campuran. Itu 2019. Masih lombanya masih di Jakarta. Nah, terus ke New Yorknya itu ke Los Angeles. Los Angelesnya itu nanti bulan Agustus. Oh, Agustus. Tapi 2019 juga? 2019, oke. Dia kan lombanya kemarin tuh Februari. Februari 2019. Terus untuk berangkat ke finalnya itu Juli ke Agustus, akhir Juli sama awal Agustus. Itu di sana dapat juara di LA-nya? Iya, di LA. Cuma sampai final. Tidak peduli saya. Sudah pergi di sana. Bodoh amat. Sampai final, 20 besar. Apalagi sampai final. Mungkin kalau kita terserah mau juara berapa, kita sudah enjoy di LA ini gitu tuh. Wow. Cuma sampai final. Wow. Maksudnya berhenti di final aja. Ya kan masih ada event-event lain. Nah, pasti bisa lah. Nah, tapi kan itu sempat masuk Covid 2020, 2021. 2020 itu kita sempat ikut lomba lagi di luar negeri lagi. Oh, tapi di Asia, di Filipina. Manila. Wow. 2020 itu pas awal-awal Covid. Februari juga. Itu perasaan nih orang tua tahu kita sudah sampai di LA, di Filipina. Mana itu? Pasti bangga sekali itu. Kayaknya mereka itu tidak tahu juga dari orang tuaku. Mereka tidak tahu juga kalau seakan ke Amerika sana tuh. Hanya saya cuma bilang, saya mau bikin paspor ini. Wis. Buat apa? Bikin saja. bikin saja dan. Terus. Bikin, setelah itu selesai lebaran berangkat lagi ke Jakarta. Karena pas bikin paspor kan saya harus pulang ke ini kan, ke bawa dulu. Ambil semua data-dataku, kumpulkan data-dataku, bikin paspor di sini. Kelar lebaran Idul Fitri itu langsung berangkat lagi. Terus berangkat sini. Tiba-tiba sudah di Amerika. Tidak ada temanku di sini juga tidak ada yang tahu kalau saya ini. Jadi nanti di sana baru teman-teman setelah saya posting foto sama story. Aku di Amerika gak? Bingung.
Kan biasa orang ini, oh dia repost story-nya orang, ini tuh reelsnya orang apa gitu. Kok ini betulan ini? Terus ya teman-teman yang tahu pas kita sudah di LA itu responnya mereka bagaimana? Kan Mereka kaget kita ada komen story ke anjing kok di Amerika kah? Kok sudah sampai lagi di sana nih? Sudah jauh bilang kamu. Banyak yang begitu, banyak yang DM, banyak yang apa pokoknya yang notice lah di situ. Ada ndak yang DM itu yang menurutnya kita lucu begitu? Cuma itu juga anjing kok sudah di Amerika kah? Itu bestingnya kita so Teman-teman di lorong teman-teman di lorong. Jadi dari Boni sampai di LA, wah luar biasa. Itu siapa lagi kalau Bang Yudi? Aduh, orang Boni harus bangga ini. Ya. Tapi di balik semua itu kan sudah jalan-jalan sampai pokoknya di luar negeri, di Amerika, di Filipina, di Filipina. Aduh motornya. So sampai di Filipina Filipina. Ya, Filipina. Di situ ada ndak perbedaan? Kan kita dari bau-bau, terus kita pergi di Filipina, kemudian di LA. Yang menurutnya kita rasa, bedanya Kalau di Filipina sendiri dia sama sih kayak Indonesia dia. masalah makanan. Makanan terus face-nya gitu. Oh, face-nya sama kayak kita. Oh iya, iya. Tapi masalah komunikasi tidak ada masalah kan? Sama orang Filipina. Semua. Kalau Filipina pasti bermasalah karena mereka kan bahasa Tagalog yang kita tidak tahu apa. Iya. Kalau bahasa Inggris kan masih lah sedikit-sedikit toh. Tapi Tagalog kan sama sekali tidak. Iya betul. Baru mereka juga lebih loyal di bahasanya mereka juga, jadi bahasa Inggris juga orang-orangnya mungkin tidak sama kayak kita juga, tidak terlalu fasih juga bahasa Inggris. Fasih. Itu berapa lama di Filipina? Filipina cuma 6 hari. Itu lomba juga. Lomba se-Asia. Di Amerika, di LA? Di LA kemarin waktu 2019 3 minggu kalau tidak salah. Lama lama juga. 1 bulan aja. Itu dengan perjalanannya kah atau stay di sananya 3 minggu? Dengan perjalanan. Oh, dengan perjalanan. Oh ya, akumulasi 3 minggu. Lama juga. Itu pas kita jalan-jalan sana kan komunikasi oke lah, kita bisa. Bisa. Itu ada yang temani kita kah? Jalan-jalan di sana yang arahkan Tidak ada tim teman-teman. Maksudnya ada penanggung jawabnya kah? Penanggung jawab ada 1 orang tapi masih dalam tim juga. Oh, tim juga. Berarti kesana kan tidak buta-buta pasti tuh. Iya. Terus pengalaman, coba kita ceritakan dulu Bang. Pengalaman kita tiba sana mulai dari turun dari pesawat lah. Iya. Pas turun pesawat itu yang pasti kita culture show kan. Kaget. Ya pasti itu nih. Ayo. Pas keluar bandara kita lihat di atas dulu ini. Amerika kah ini? masih bingung. Udah ini ke Amerika. Iya. Terus itu masih dalam keadaan jet lag gitu. Kita ke hotel cuma simpan barang. Habis itu cari space buat latihan tipis-tipis. Setelah itu pulang lagi ke hotel, tidur, terus malamnya bangun lagi, lanjut latihan lagi. Pokoknya kemarin selama lomba kita full latihan terus pagi sore latihan. Sampailah ke final tadi. Sampailah ke kompetisinya. Itu pun belum langsung final itu. Oh, masih diaduin lagi. Dari tiap-tiap negara kan diaduin lagi. Sampai akhirnya kemarin tuh kita masuk final gara-gara itu keberuntungannya kita mungkin. Iya. Kalau saya sih menurutku bukan keberuntungan, memang sudah. Soalnya kan yang dimasuk final itu cuma berapa kemarin? Cuma 10 tim. Kita banyak dari beberapa puluh negara kemarin. Sampai akhirnya ditambah 1 tim. Dan itu kita. Itu pun diundi karena kocokan. Oh iya. Dikocok. Dikocok, keluar nama pertama, dibacakan tim lain, bukan timnya kita. Tapi tidak ada. Mereka sudah pulang di hotelnya. Iya. Dikocok lagi, keluarlah. TDI Crew. Di situ kita histeris parah. Berteriak, pokoknya. Tidak lagi pakai langsung pulang, langsung latihan.
lagi senang ini. Lagi senang ini, Tidak mau capek jalan kaki kan, kita dari hotel ke tempat ke venue lomba itu tidak jauh. Pulang jalan kaki langsung latihan lagi. Ya demi ini nih, demi yang sudah disebut namanya. Tapi apa selama di sana sudah jalan-jalan juga pasti tuh? Setelah lomba, setelah lombanya baru kita jalan-jalan Iya. Itu jalan-jalannya kemana saja? ke yang pasti tempat-tempat apa terkenal di sana, kayak Walk of Fame, Hollywood Sign. Hollywood Sign itu yang ada tulisan Hollywood besar. Iya. Oh akhirnya. Wah itu tempat-tempat impiannya orang yang nonton. Kecil. Terus di ini pantai Santa Monica, tempatnya apa yang kayak suasana kayak GTA. Wes, Pantai yang orang-orang sebut pantainya GTA. oh iya. Waduh, pemain-pemain GTA ini semua ini. Tidak mungkin tidak tahu tempat ini nih. Wah, Yang banyak. Oke, bikini. Sudah itu yang dicari orang-orang. Iya. Pergi di sana bagaimana? Astagfirullah gitu atau Cuma begini kayaknya. Tutup mata tapi tetap begini nih. terus orang-orang di sana bagaimana cara bicara sama kita juga mungkin atau Yang mana orang-orang di sana, di Amerika sana, di LA sana? bicara bahasa Inggris. Maksudnya asik kah orangnya, enjoy atau Sangat respect, mereka orang-orang Amerika paling respect. oh paling respect kan kita taunya ada juga yang bilang katanya mereka itu katanya lo gue katanya begitu. Tidak sih, kalau menurutku tidak. Setiap pengalamannya kita ini tuh, pengalaman kita di sana, kita lihat mereka itu orangnya respect sekali padahal. Parah. Mereka itu biar orang yang mereka tidak kenal itu pasti dia sapa. Ya siapa deh? Apalagi kalau sambil jalan kan baru kita baku lihat ini. Tapi baku lihat langsung dia sapa. Oh, hello, what's up? How are you? Wow, seramah itu deh. Seramah itu. Luar biasa ini. Apalagi kalau kita mau masuk ke supermarket begitu. Terus ada orang Amerikanya di belakang tuh, mereka langsung tarik pintu duluan itu buat kita Kasih jalan. Wow, memang attitude-nya luar parah biasa sih. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang di sini, menurut kita bagaimana? Berarti salah bicara ini. Itu sih kayak lo gue. Iya. Oh. Tapi kita tidak ada masalah sama orang-orang di sana, maksudnya Tidak ada. kayak hidupnya mereka. Tidak. Malah kita yang harus membaur di sana. Justru kita yang harus membaur. Makanan di sana Makanan kemarin kita ada persediaan sih, kita bawa beras. Bawa beras sendiri, rice cooker sendiri. Astaga, begitu. Wah, untuk 1 bulan ya ajar sih. Karena kan pernah juga ini kita ada bintang tamunya kita cewek. Oh iya, saya sempat nonton. Ariska. Dia sempat ke Belanda katanya. Jerman. Ya, itu Jerman. Dia ke Jerman. Dia agak setengah mati katanya masalah makan. Karena biasa dibawa-bawa makan nasi, tiba-tiba di sana makan roti. Katanya biasa makan banyak ini, katanya tidak kenyang-kenyang ini. Karena ini roti bukan nasi kan, gitu tuh. Kalau di LA sana bagaimana? Ya kalau kemarin kita karena bawa beras kan, jadi kita makan nasi terus. Tapi tidak makan di luar begitu, kayak paling cuma itu burger. Burger ya. Burger pakai kentang. KFC-nya, McD-nya. Ya, KFC di sini dengan di sana beda. Apa yang beda? Tidak ada nasinya. Itu lagi. Nasi ya tetap. Cuma ayam sama kentang. Itu saja. Burger kayak kentang juga. Kentang juga. Oh begitu. Kalau masalah rasa begitu. Enakan sini. Oh karena rempah-rempahnya mungkin disesuaikan juga. Jadi kalau kita bandingkan, maksudnya kita disuruh pilih nih Bang, disuruh pilih. Mau McD-nya LA atau McD-nya Indo begitu? Indo sih. Langsung ya Indo. Ada nasinya ini. Kita tidak makan, tidak ada nasi. Wah, berarti memang dia satu Indonesia begitu dia. Enggak hanya orang bawa-bawa padahal. Orang bawa satu Indonesia. Satu Indonesia tidak makan nasi berarti kau cuma ngemil. Iya. Artinya kau cuma ngemil. Iya. Ya, kita cuma kenyang sebentar, habis itu kempes lagi. Wow. Kalau minuman begitu? Minuman mereka kebanyakan kemarin minuman bersoda. Oh, bersoda. Ya. Pepsi begitu, Coca-Cola. Itu. Jadi kalau kan masalah jangan sampai itu alkohol atau apa bagaimana. Tidak. Kita rem juga. Kita pilih-pilih juga yang mana kita mau minum. Itu menurutnya kita berat atau tidak? Apanya minuman? Bukan maksudnya kan jangan sampai kita disodorkan minuman. Iya. Artinya pas saya tolak. Oh iya. Karena emang saya
tidak minum tuh. Alhamdulillah. Tidak minum, tidak merokok. Ya. Idaman cewek sekali ini. Wow, tidak merokok, Tidak minum. tidak minum, Tidak minum. tidak main perempuan. Alhamdulillah. Wah, aduh, cewek mana yang mengkhianati ini? Aduh, ya ampun, kurang ajar kau nah. Kulutnya bersyukur lagi amat ya Allah. Tapi kita ada pacar pak? Si jomblo. Serius ini, serius. Baru putus tahun lalu. Baru putus tahun lalu. Sejak tahun lalu itu tidak 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 cari lagi. belum cari lagi sih. Belum tahu, tapi akan cari pasti. Cari pasti. Itu cewek mana itu? Cewek dari mana itu? Kurang ajar sekali. Ada di Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, it's okay kalau gitu. Masalah LDR toh. Iya. Oke. Skip kalau dia. Saya kira orang bawa juga. Astaga, kita kalau ke Makassar ya Allah. Ya, kita kembali lagi Bang Toh di bagian masalah. Ini kan yang kita mau angkat ini. Kita yang dari Bau-Bau bisa sampai di LA gitu. Itu susah, menurutnya kita susah atau Kemarin kita lumayan susah juga Bang untuk cari dananya. selalu itu Bang Di? Itu selalu. Iya, memang Soalnya tidak ada support dari oke. you know that? Ya, saya know that. Ya, wah, kita latihan ke New York dulu ya guys. Ya. Mana Mr. Web tadi? Aduh ya. Ya. Oh, jadi selain masalah dana, misalnya apa ya yang bikin perjalanan itu bisa, ya kita rasa wah berat kali begitu. Untungnya teman-teman semua tidak pantang menyerah sih. Untungnya itu circle-nya bagus di. Iya. Terus Akhirnya kita buka donasi. donasi, banyak yang bantu Bang. Lumayan. Wah, dari Bau-Bau kah atau seindo? Seindo. Ini kita buka di donasi di kitabisa.com. Oh ya, selalu di situ kalau ada donasi ya. Itu lumayan terkumpul sampai bisa. Sampai kita bikin proposal juga kasih ke teman-teman artis. Wah, Artis di Indosiar begitu. ada yang bantu. Banyak yang bantu. Soima, Wah. Bainul, Wah, Irfan Hakim, terus Gilang Dirga juga, terus produser Indosiar juga. Alhamdulillah bantu. wah, memang koneksi ini penting di. Iya. Wah. Memang ya kita selain kita butuh bakat yang kita butuh juga koneksi di. Iya. Ya, sampai. Terus kalau misalnya orang Bau-Bau yang pengen pergi ke sana juga, toh dia hobi dance, dia pengen ke LA misalnya, toh dia mau ke sana juga, mau tiru kita ini, itu kira-kira apa yang harus disiapkan selain mental ya? Mental sama keluar zona nyaman sih Bang. Oh, Itu. kenapa kita bilang keluar dari zona nyaman? Soalnya di sini kalau mau dance di sini kayaknya tidak ini deh. Belum tempatnya. Belum tempatnya. Tapi penikmatnya banyak. Lumayan banyak. Yang kita tahu ini, banyak. Saya saja saya punya adik-adik tingkat dulu, lumayan banyak yang suka sekali, walaupun memang dia tidak ikut, tapi dia jadikan hobi saja, kayak cuman mau ikut teman-temannya. Apalagi sekarang sudah orang Bau-Bau sudah ada yang jadi artis. Nah, misalnya kita pengen ini jadi juga back dancernya mereka, kita pengen. Apa yang harus kita persiapkan begitu supaya kita bisa jadi back dancernya mereka begitu? Kayaknya harus ini sih Bang, ikut kompetisi di luar. Itu di Jakarta ataupun di mana gitu. Caranya bisa ke sana. Ke event-event yang ada di luar gitu. Kan informasinya itu bisa jadi tertutup atau bagaimana. Tapi sekarang kebanyakan emang online sih kadang. Oh, iya berarti dipilih dari online, disuruh ikut audisi online dulu. Setelah kalau misalkan dipilih, berangkat nih kalau misalkan ada dananya tuh. Oh iya. Balik lagi ke dana lagi. Selalu ini masalah yang paling besar frekuensinya. Tapi kita abaikan dulu masalah dana. Misalnya nih kalau kita masih anak SMA mau ikut turnamen begitu ke sana. Selain kita cari informasi, ataukah kita harus juga gabung di teman-teman yang tim-tim yang bikin koreografi atau seperti itu? Kalau gabung di klub-klubnya begitu, kayak gabung di stop dance. Kalau kemarin baru ada anak-anak sekolah yang ke Malaysia lomba dance. Itu dari teman-teman stop dance juga, adik-adik stop dance.
Berarti memang stop dance ini banyak ini ya, Di. Alhamdulillah. Baru kalau kita sarankan untuk awal-awal kan selain event di Kota Bau-Bau, event apa lagi yang bagusnya diikut yang sekelas Sulawesi kah? Dia harus berjenjang kah atau langsung ke Jakarta kah? Atau bagaimana? Bisa langsung kalau mau ke Jakarta. Meskipun biar tidak begitu jago, tapi kalau memang niatmu ingin menambah wawasan dance, biar kau lihat tim-tim yang lain yang dari kota-kota lain itu bagaimana. Oh iya. Nah, kan pasti ini mereka ini jatuh mental selalu asal-asalnya Itu pasti itu. jago-jago mereka. Pasti. Ya, sarannya kita Bang untuk yang dancer muda kita yang jatuh mental lah, begitu. Kalau lihat lawan saingnya lebih Pede jago sih. lah. Pede aja sih Bang. Pede saja. Pede saja. Saya juga bisa. Iya. Kamu makan nasi, saya juga makan nasi. Gitu. Iya betul juga. Iya. Kan kan masih muda. Coba-coba saja. Iya, Dari coba-coba. pengalaman. Betul. Iya, ikut saja. Walaupun belum bagus, ikut saja. Betul. Pengalaman yang penting di sini. Penting pengalaman. Berarti teman-teman Soft Dance juga selain kita Bang, yang ikut event itu sudah banyak event yang diikuti berarti. Lumayan. Lumayan banyak dari 2005 dari awalnya Stop Dance 2012 Bentuknya stop dance. Iya. Terbentuknya stop dance 2006 2007 itu. Lama ya. Lumayan. Dari situ sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti sudah banyak event yang diikuti. Kalau kita sendiri bawa nama sendiri begitu? Di luar kotanya. Di Bau-Bau kah juga atau Di Bau baru kemana saya ikut lomba di Bau baru berapa kali itu? 2 kali apa 3 kali itu. Soalnya setelah di situ 2016 kan saya ikut yang di SCTV itu kan. Oh iya. Saya kan itu. Oh iya. Bos banyak memang nih. Boy, berarti nggak kacang-kacang ini. Betul mau tidak salah kalau sampai di LA wajar. Banyak stepnya yang dilewati begitu. Alhamdulillah. Minum dulu Bang, minum dulu. Siap. Iya, masih banyak ini kita mau tanya. Iya. Kan teman-teman juga pengen tahu begitu, pengen tahu ini kalau persaingan di seberapa besar begitu persaingannya antar di luar negeri sama di dalam begitu, di Indo begitu. Apakah di sana levelnya kita jauh sekali atau sebenarnya sama saja atau bagaimana? Sebenarnya sama saja sih Bang. Untuk di sana kayak tidak ada level-level nih. Tidak ada level. Cuma dari mungkin keberuntungan mungkin. Rezekinya tim ini mungkin yang menang. Karena mungkin tahun-tahun berikutnya pasti bukan mereka lagi yang menang. Ya. Tiap tahun ada orangnya. Tiap masa ada orangnya. Tiap orang ada masanya. Ya. Oke. Benar. Iya. Tapi kita rasa enggak kalau kan yang kenal dance di luar negeri duluan. Kita rasa jagonya mereka kita pernah merasa seperti itu. Pernah. Pasti ke venue-nya itu. Lihat orang-orang dari tim lain kan sudah pada tampil-tampil begitu. Iya. Kita nonton. Anjir. Kayaknya Apukiasi. Apukiasi. Dan di LA masih Apukiasi. Pokoknya tuh kalau pokoknya di sana selama di LA itu hari itu usahakan pakai bahasa Bolio di tiap-tiap ininya. Iya. Ya harus tetap melokal walaupun di luar negeri. Wah terbaik ini bisa jadi duta bahasa. Aduh. Ya tapi kan kita rasa itu jagonya tapi lawan rasa iri hati itu. Caranya kita lawan begitu, kita tetap pede begitu. Itu deg-degan sih pas nonton orang-orang itu, tapi setelah itu biar saya hilangkan deg-deganku, saya keluar dulu baru masuk lagi. Tenang-tenang diri baru masuk lagi kan. Iya. Kayak wah memang mental harus dalam hati kebarakatan Tanah Bolio. Langsung gak kalimat ya Allah. Pokoknya pas setiap lomba di sana itu sebelum masuk panggung pasti kebarakatan Tanah Bolio sama bismillah tentunya. Sudah kebarakatan Tanah Bolio di Allah bismillah Muhammad. Bufinya mantap ini. Tapi kalau masalah koreo kayak kita bahas dulu mengenai dance, koreonya mereka dengan koreonya orang Indo itu ada ciri khasnya enggak? Kalau ciri khasnya
Pokoknya kalau kita lihat nih dari luar ini mereka bukan dari Indo begitu. Kalau kita lihat dari hanya sekedar kita lihat dari koreonya begitu. Ada beberapa sih yang kayak mereka ciri khasnya begitu, kayak dancer dari Filipina itu kayak mereka kayak pakai musik cepat sama gerakan cepat juga. Kalau di Amerika, kalau di LA, Di Amerika sendiri dia hip hop, hip hop di musik hip hop mereka. Indo Kalau Indo campur. di Nah. cari mana yang cocok. Nah, Berarti kalau di Indo ini harus paham semua genre dancer berarti. Wah, ribet ini. Wah, berarti teman-teman anak SMA sering-sering nonton My Lekon lah. Asal muasalnya dancer di bawah. dance di bawah-bawah. My Lekon sama Noma Dua ya itu mati akan. Iya. Nah, sama selain kita teman-teman top dance yang sudah jauh ikut event sampai di luar negeri, ada siapa-siapa lagi? Saya, Chau, Arsal sama Sadam, kita berempat. Sekarang semuanya domisili di mana? Sadam sendiri ada di bawah-bawah. Lagi di bawah. Arsal ada di Papua, Chau masih di Jakarta. Masih temani Phil dan begitu atau begitu? Dia sekarang jadi koreografer di Indosiar begitu. Oh, luar biasa. Wah, berarti memang orang bawah-bawah ada peluang ke sana berarti. Ada Bang. Iya. Tinggal kitanya ini tuh buktikan kalau kita bisa begitu hanya masalahnya Bang, kendalanya di orang bawah-bawah. Kadang-kadang kita di ini sama temannya kita sendiri. Kok bisa apa kau? Itu juga sih sebenarnya. Bisa kah begitu? Masa kok cuma dancer itu kok bisa sampai di Amerika sana. Kita hadapi hal-hal begitu kalau kita bagaimana? Kalau saya bodo amat sih. Bodo amat memang penting juga bodo amat itu. Konsep bodo amat. Tetap jalan saja. Tapi kita sempat kepikiran sakit ya bicaranya mereka itu ya. Tidak sih. Tidak di? Wah. Emang saya bodo amat sekali. Kalau ada yang bicara begitu, Bagaimana caranya? aku bicara kali. Kita bintangnya apa? Pisces. Oh, Pisces. Masa kira Gemini. Aduh. Ya. Tapi kalau kita sekarang ini masalah pekerjaan lebih banyak di Jakarta Di atau? Jakarta. Oh, semua Semua di Jakarta. Berarti nanti mau balik lagi ke Jakarta berarti Insya Allah. setelah Lebaran. Belum rencana sih balik ke sana kapan. Tapi ada rencana. Ada rencana untuk balik ke sana lagi. Nah, kalau masalah budget, kalau kita mau jadi dancer pemula, starter pack-nya itu atau budget yang harus kita keluarkan itu kira-kira berapa? Untuk mau apa nih? Jadi dancer. Jadi dancer. Kan sepatu penting. Sepatu penting. Ya. Sepatunya bebas kah? Bebas. Kalau dance itu asal tidak licin saja sih di panggungnya. Iya. Terus pakaian Iya juga, karena pakaian juga cukup penting kalau di dance itu. Kostum begitu. Kalau caranya kita kan kalau kita jalan di keramaian di sini, kita ada orang lewat masuk, dancer itu. Nah, kan kita bisa, dancer kayaknya, Nusana kayaknya dancer ya. Karena dari stylenya, sepatunya, apakah kalau kita mau jadi dancer harus begitu juga? Tidak juga sih, Bang. Tidak juga. Ya, bukan bajunya, tapi skillnya. Iya. Luar biasa. Cakep. Ya, tidak ada gunanya berapa outfit lo. Iya. Yang ditanya skill lo kayak gimana guys? Iya. Benar. Nah, kalau masalah pekerjaan Bang, kan sudah domisili banyak di Jakarta, kerja banyak di Jakarta ini. Ada ndak kalau kita rasa itu kayak diskriminasi karena kita orang Sulawesi? Tidak ada. Berarti Selama saya di sana tidak ada kayak gitu. sudah Indonesia banget berarti dia yang penting Indonesia. Bisa. Wah, ini luar biasa ini. Masalahnya apa? Kita bisa sharing-sharing tentang dunia dancer, apalagi kita sama-sama hidup di zaman itu baru muncul ini dancer ini. Astaga, ya. Tapi kita pernah rasa titik jenuh nggak? Saya capek menjadi dancer kayak begitu. Jenuh pas ini sih. Jenuh? Tidak ada deh. Tidak ada.
Saya ingat-ingat kayaknya tidak ada. Ya, berarti kita memang hobi sekali Bang Di. Ada. Kan banyak itu Bang. Banyak juga teman-teman juga habis ikut. Mungkin dia karena capek, cedera atau apa, akhirnya dia pilih berhenti. Itu menurutnya kita bagaimana? Apanya tuh? Ya, dia sudah ikut, tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Mungkin karena rasa apa capek atau apa gitu. Menurutnya kita untuk orang-orang yang seperti itu, Kalau misalkan ini apa? Kalau dia masih jiwanya dance, dia bangun sekolah dance. Kalau misalkan dia sudah capek dengan dance, ya, kau bangun nih sekolah dance aja. Nanti kau suruh siapa kau panggil saya buat jadi ya, pelatihnya di situ. ya betul juga. Iya. Kan banyak cara mensupport hobinya kita. Iya. Kalau Bang Judi sendiri, apa rencananya kita ke depan? Mau menetap di Bau-Bau kah atau stay di Jakarta nanti? Pengennya mau balik lagi. Oh ya, tidak, maksudnya jangka panjangnya nanti mau berkeluarga di sana kah atau Kayaknya di sini deh. di Bau-Bau deh? Di Bau. Why? Kan pekerjaan di sana Bang. Iya, pekerjaan di sana. Kenapa pilih balik di Bau-Bau? Oke. Berat deh. Berat. Iya. Ya, namanya juga rumah Bang. Iya. Namanya juga rumah, ya kita nyaman di rumahnya kita begitu. Ya di sana itu ya hanya kerja. Tapi kita pasti balik. Begitu. Wah. Terus kita balik lagi. Kalau misalnya ini Bang, ini banyak anak-anak muda. Nah, dia mau jadi, apalagi hype-hype-nya sekarang masalah K-pop dan lain-lain itu. Mereka selalu berpikir dia mau jadi dancer juga, khususnya perempuan. Banyak mereka sekarang anak-anak SMA, ada beberapa juga anak-anak kuliahan. Mereka itu mulai dance. Mereka mulai dance, belajar dance, tapi yang jadi inspirasinya itu K-pop. dari K-pop. Nah, kalau kan di stop dance itu kebanyakan cowok. Nah, kalau untuk cewek ada sarannya kita enggak? Bersih supaya tetap fit, supaya tetap stabil di hobinya itu. Latihan terus sih. Latihan Itu yang penting. Ya, Latihan terus. selain latihan pasti ada, maksudnya masalah makan mungkin atau Kayaknya tidak. circle mungkin. Ya. Circle juga yang penting. Kalau misalkan teman-teman tidak yang dukung, ya aku cari teman-teman yang sefrekuensi dengan kau yang pintar dance juga, yang mau ikut Nah, kembangkan hobinya. iya. Gitu. Berarti kalau mereka cuman mau bikin kayak konten-konten TikTok tapi dancer begitu. Nah, kan banyak sekarang banyak sekali Bang. Apalagi kan zaman TikTok kita sudah tidak mungkin kita sekarang kita sudah masuk di zaman itu tuh. Apa-apa TikTok, informasinya juga cepat sekali. Nah, di situ ada banyak anak-anak SMA, SMA 1 sampai SMA berapa itu banyak yang kalau kita lihat, bagus dia dance, bagus. Tapi tidak dilihat sama, ya anggaplah sekolahnya juga mungkin kurang diapresiasi seperti itu. Nah, jadi dia hanya pendam-pendam lewat video TikTok lah, video ini. Ada enggak kalau kedepannya nanti teman-teman dari Stop Dance mau rekrut grup cewek? Ada kalau pengen ada di Kota Mara. Ada di Kota mana? Di samping Tugu itu. Itu di situ ada sharing latihan teman-teman Stop. Tapi ada grup ceweknya. Ada. Wow, saya baru tahu itu Bang. Ada. Tahu. Ada. Oh iya. Tapi mereka konsepnya seperti apa? Kalau cewek itu sama kalau latihannya dengan cowok? Sama sih. Sama. Latihan fisiknya, Fisik sama basic. Yang terpenting itu kalau di hip hop itu basic. Basicnya itu apa? Stamina kah atau selain gerakan? Ini apa? Tubuhnya biar luas, lebih luas lagi dalam gerakan. Ini gerakannya tidak kaku gitu. Latihan supaya bisa tidak kaku itu butuh waktu lama enggak? Tidak sih, yang penting kalau memang kau niatmu di dance, kau latihan setiap hari, biar 1 bulan kayaknya sudah jadi tuh. Pokoknya kan kalau dance itu kan, pokoknya tenaga, stamina, kemudian postur tubuh, jaga tubuh. Itu kalau cara jaganya. Sebenarnya kalau di postur tubuh sama ini tidak ada sih, tidak ada harus kau kurus atau harus bagaimana. Tidak ada, banyak kok dancer yang punya postur tubuh yang apa sih?
Saya juga yang sama bilang itu, tapi saya takut salah bicara tadi Dodo nanti. Banyak, banyak yang kayak gitu. Iya, iya, oke. Jadi Denzel tidak harus kurus, tidak harus cantik, tidak harus apa. Oh, itu salah Ah. nah, itu mindset yang salah. Bukan karena dia kurus maka dia jago. Belum tentu. Belum. Ada yang susahnya bilang nih. Sama ganti pakai kalimat apa itu? Mau gay. Iya, iya. Ya itu yang lebih aman nih. Kayaknya aman. Cuma orang Papua yang tahu ya. Oke, siap. Wah, luar biasa. Wah, overall dari ceritanya kita yang dari bau-bau dari Bone-Bone sampai ke LA itu sangat luar biasa dan sudah diakui. Alhamdulillah. Kehebatan dari teman-teman Stop Dance juga sudah ada recovery sudah ada turunan Ya, regenerasi. ya regenerasinya sudah ada. Nah, itu informasi yang sangat bagus. Nah, jadi teman-teman juga bisa gabung tentunya di Bisa, Stop bisa. Dance. Mau cewek mau cowok, Mau cewek, mau cowok. nah, segala usia. Segala usia. Segala usia. Wah, ini sangat luar biasa ini. Ini informasi yang sangat bagus ya teman-teman. Ya. Wah, luar biasa. Pokoknya kita juga bisa, guys. Ya, kita juga bisa. Oke, Bang. Tidak ada kata terlambat. Ya, dengar. Tidak ada kata terlambat. Ya, pokoknya coba. Ya, Bang. Saya kira kayaknya cukup, Bang deh. Ya, Siap. ini pengalaman yang sangat luar biasa ini untuk teman-teman Ranah Talk. Terima kasih, Bang. Wes, ini informasi yang Siap. luar biasa. Semoga banyak anak-anak dancer yang bisa lebih sukses ke depannya. Amin. Dan semoga teman-teman Stop Dance bisa naungi semua ini hobi-hobinya teman-teman yang lain. Iya, wah, luar biasa ini. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini. Saya Reza dan Bang Yadi. Yudi, lagi salah. Ada apa ini opening dengan closingnya salah sebut nama siapa ini Yadi? Siapa ini Yadi dari tadi? Oke, teman. Saya Reza dan Bang Yudi pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.